yang sekarang kehilangan putranya yaitu Harry Osborn. Dan ditambah lagi, dirinya sering dikendalikan oleh hasutan jahat. May pun menjadi kasihan dan menyuruh Peter untuk menolongnya. Or for yourself. Trust me. Thanks, Meg. Peter lalu membawa Norman ke Santum dan bertemu dengan yang Norman kenal yaitu Otto. Otto sangat bingung karena seharusnya Norman sudah mati tertusuk glidernya sendiri saat melawan Spider-Man. Flynn juga menebakkan kalau nasib yang sama menimpa Otto, di mana Otto ini mati tenggelam bersama reaktor fusi saat melawan Spider-Man. Menurut cerita dari keduanya, mereka berpindah ke dunia ini saat sedang melawan Spider-Man. Namun bisa sebaliknya, di mana mereka masuk ke dunia ini setelah mati melawan Spider-Man. Pada saat itu juga datanglah Strange sambil membawakan Mekinda di Kadavus yang nantinya bakalan digunakan untuk membalikan mantra sebelumnya, sehingga mereka bisa kembali ke dunianya masing-masing. Tentu saja Norman dan Otto tak setuju karena di dunianya mereka sudah mati. Begitu juga dengan Peter yang berpikir kalau penjahat-penjahat ini bisa berubah lebih baik lagi dan membiarkan mereka yang sudah mati di dunianya untuk tetap tinggal di sini. Strange pun menghiraukannya karena hal itu pasti ada konsekuensinya. Saat Strange hendak membalikan mantra, Peter dengan sengaja mengambil Mekinda lalu pergi melarikan diri. Strange mengejar Peter ke jalanan dan memukul dadanya sampai memisahkan roh Peter dari tubuhnya. Namun meskipun begitu, refleks Peter berhasil menghindari Strange yang mencoba merebut Mekinda. Peter kemudian kembali ke dalam tubuhnya lalu melarikan diri. Namun Strange berhasil menangkapnya dengan Cloak of Leviathan. Setelah itu masukkan Peter ke dalam dimensi cermin. What is this place? Whoa, what are you doing? Strange berhasil membuat Peter kebingungan. Tapi Peter yang pernah les matematika di Kumon pun mulai menghitung geometri dimensi cermin. Dan akhirnya berhasil menjebak Strange di jarinya. Peter merebut Mekinda serta Sling Ring, lalu meninggalkan Peter sendirian. Setibanya di Sankum, Peter berniat untuk menyembuhkan dan memperbaiki para musuh dari multiverse lain, sehingga saat kembali ke dunia mereka masing-masing, mereka tak harus lagi melawan Spider-Man. Peter lalu memberikan Mekinda serta Sling Ring ke MJ, Ned, dan meminta mereka untuk menyembunyikan benda ini. Jika ada bahaya besar terjadi, maka MJ harus menekan tombol di Mekindanya. Who's coming with me? Well, I'm in. Peter kemudian membawa para musuh ke apartemen Happy, sedang Lizard tetap berada di dalam truk. Peter menunjukkan salah satu fasilitas truk industri, yaitu fabrikator, sebuah mesin yang bisa membuat teknologi apapun, termasuk kostum Spider-Man. Max sangat tertarik dengan arc reactor yang tentu saja bisa menjadi daya kekuatan Max. Peter mulai membuat perangkat yang bisa mengendalikan chip tentakel Otto, karena seperti yang kita tidak ketahui, kalau Otto kehilangan kendalinya saat ledakan fusi di acara peresmiannya. Dengan dibantu Norman, Peter pun akhirnya berhasil menyelesaikan perangkatnya. Perangkat tersebut akhirnya bekerja secara mulus sehingga Otto kembali memiliki fungsi otak seperti manusia pada normalnya. Sebagai tanda terima kasih, Otto pun mengembalikan secuil nanoteknologinya kepada Peter. How can I help? Max juga dipasangkan sipon untuk menguras energi listriknya. Gotta go. I'll be back. Ketika Peter sedang membuatkan jamu untuk Norman, tiba-tiba Spider Sense-nya muncul. Peter merasakan insting kejahatan di antara musuh yang ia bawa. Dengan feeling yang tepat, Peter menembakkan jarinya ke tangan Norman, dan ternyata Norman masih sepenuhnya goblin. Norman mengatakan kalau kekuatan yang kita dapatkan merupakan anugerah yang membuatnya seperti dewa. Mendengar hal tersebut, Max pun berubah pikiran. Ia mengambil arc reactor, kemudian melemparkan Otto keluar dan pergi bersama Marco.
Di bawah apartemen, Jonah ternyata sudah standby dan memulai merekam kekacauan sambil mengatakan, "Di mana ada bahaya, di situ ada saya." Peter mencoba melawan Norman, tetapi Norman mendapatkan bantuan dari The Lizard. Peter terus melawan Norman dengan beberapa pukulan, tetapi Norman malah ngakak dan membanting Peter hingga ke lantai dasar. Bibi Mai segera menyuntikkan ramuan penyembuh ke tubuh Norman, tetapi sayangnya hal itu tak berhasil. Di waktu yang sama, glider Goblin muncul dan langsung menghantam tubuh Mai. Setelah itu, Norman pergi sambil melemparkan bom labu ke arah Mai, tetapi berhasil ditangkis oleh Peter. Keduanya terlihat baik-baik saja. Mai meyakinkan Peter kalau Peter sudah melakukan hal yang benar dan berpesan, dengan kekuatan yang besar, maka akan ada tanggung jawab yang besar. Mai secara tiba-tiba terjatuh karena luka tusukan glider di perutnya. Mai akhirnya meninggal, yang tentu saja membuat Peter terpukul. Di waktu yang sama, Happy datang. Ia menyuruh Peter untuk pergi karena anggota SWAT sudah mengebungnya. Peter pun pergi ke atas gedung sambil membawa perangkat yang bisa menyembuhkan para musuh. Peter lalu melihat berita dari Jonah yang mengatakan dimanapun Spider-Man berada pasti ada kekacauan dan korban. Everything Spider-Man touches. Jonah Jameson reporting. Good night. Di sisi lain, tepatnya di rumah bibinya Ned, MJ mulai khawatir dengan keadaan Peter dan berniat untuk menekan tombol Mekinda. Ned yang memakai sling ring mencoba menenangkan MJ sambil memutarkan tangannya dan tak sengaja memunculkan percikan portal. MJ pun minta Ned untuk melakukannya lagi dengan menyebut, "Aku hanya ingin melihat Peter Parker lagi." Wish we could see Peter. Setelah portal terbuka, muncullah sosok Spider-Man. Spider-Man tersebut membuka topengnya, dan ternyata dia bukan Peter yang Ned maksud. Si Spider-Man menyebut bahwa dirinya memang Peter Parker, tetapi dari dunia lain. Ned kembali membuka portal dan berharap bisa menemukan Peter Parker yang dimaksud. Namun lagi-lagi yang muncul Peter Parker yang lain yang pernah melawan Goblin, Otto, dan Marco. Toby dan Andre lalu mengungkapkan bahwa perasaannya terganggu, di mana perasaan tersebut mengarah ke Peter Parker dari dunia ini yang sangat membutuhkan bantuannya. Toby meminta MJ untuk memberitahu lokasi Peter yang sering dia tempati saat merenung. MJ pun membawa mereka ke atas gedung Midtown dan menemukan Peter sedang menangis. Kedua Spider-Man dari multiverse itu pun mencoba menghibur Peter dengan mengungkapkan kalau mereka sama-sama pernah kehilangan orang yang disayangi, termasuk Uncle Ben dan Gwen Stacy. Mereka pernah memburu pembunuh yang membunuh Ben, tetapi hal itu sama sekali tak membantu menenangkan hati mereka. Peter Parker yang tak terima May terbunuh tetap pada pendiriannya untuk membunuh Goblin. Peter mengatakan kata-kata terakhir May, yaitu dengan kekuatan yang besar yang kemudian disambung dengan Toby. Maka akan ada tanggung jawab yang besar. Mendengar hal tersebut, Peter pun bangkit kembali dan menyadari kalau dirinya tak sendirian. Maybe she didn't die for nothing, Peter. MJ, Ned, dan ketiga Peter lalu menggunakan laboratorium sekolahan untuk membuat obat penawar musuhnya. Peter 1 membuat penawar untuk Norman. Peter 2 membuat serum penawar Lizard, sedangkan Peter 3 menyiapkan obat penawar untuk Electro dan Sandman. Do you have a best friend too? It's heartbreaking. After he tried to kill me. I'm ready. Yep, me too. Okay, so. Cartridges. Oh, thanks. Why? You can't do that, huh? No. Setelah semuanya selesai, Ned membuka portal ke patung Liberty dan mengirim ketiga Spider-Man untuk memancing para musuh. Peter 1 menghubungi Daily Bugle dan membuat siaran langsung untuk menyampaikan pesan kepada musuh agar datang ke patung Liberty yang sekarang sedang dalam pembangunan untuk meletakkan patung Shield Captain America sebagai penghormatan. You know, Max was like. Sambil menunggu musuh, Peter 2 mengeluh punggungnya kesakitan. Peter 3 pun mengoyo-ngoyonya agar lebih enakan.
Ketiganya lalu mendongeng tentang jaring yang dikeluarkan secara alami di tangan Peter II. Mereka juga mendongeng tentang musuh lain yang mereka hadapi, seperti Spider-Man 2 yang pernah melawan Venom, Spider-Man 3 pernah melawan Rhino, dan Spider-Man 1 pernah melawan alien berwarna ungu, yaitu Thanos. Alright guys, focus on. Di waktu yang sama, muncullah Electro. Ketiganya mulai menghadapi Electro dan memberikan Makinda-nya kepada MG. MG meminta Ned untuk menutup portalnya, tetapi Ned tak bisa. Di saat itu juga muncullah Lizard dan Sandman. Ketika Spider-Man mulai kewalahan karena pertarungan sangat semrawut. Mereka lalu berunding, di mana Peter 1 memberitahu Peter 2 dan 3 bahwa kita harus bekerja sebagai tim. Peter 1 mengatakan kalau dirinya bekerja dengan Avenger. Keduanya pun bingung, karena di dunianya tidak ada Avenger. Ketiga Peter akhirnya bekerja sama dengan menyembuhkan Sandman terlebih dahulu. Do this. Hey, I got it. I need the cure. Dengan kekompakan yang hakiki, akhirnya mereka pun berhasil mengubah Sandman menjadi manusia normal. Spider-Man Tobey Maguire menenangkan Marco dan menjanjikannya bahwa kita akan pulang ke rumah. Ketika Spider-Man lalu mencoba melumpuhkan Electro dengan merebut arc reaktornya, tetapi gagal karena aliran listriknya terlalu kuat. Peter 1 kemudian mengejar Lizard yang mencoba merebut Makinda dari MG. Sedangkan Peter 2 dan 3 dihadapkan dengan Dr. Otto. Namun Otto berpihak kepada Spider-Man dengan merebut arc reaktor Max lalu menggantinya dengan sipon. MG dan Ned masih dikejar-kejar oleh Lizard. Ned membukakan portal air laut yang membuat Lizard terkontal. MG segera melemparkan serum kepada Peter 1 yang kemudian dikunyah oleh Lizard itu sendiri. Alhasil, Lizard pun kembali ke bentuk manusia normalnya. Ned lalu membuka portal untuk membebaskan Dr. Strange dari dimensi cermin dan memberitahu kalau rencana Peter menyembuhkan musuh. Di Free Fire, semua bebas pilih style sesuka. Ned lalu membuka portal untuk membebaskan Dr. Strange dari dimensi cermin dan memberitahu kalau rencana Peter menyembuhkan musuh telah berhasil. Tetapi Strange tetap bersikeras untuk mengembalikan mereka ke dunianya masing-masing. Di saat Strange sedang dopok, tiba-tiba Goblin datang dan langsung merebut Makinda-nya dari Strange. Tetapi untungnya berhasil dihentikan oleh Otto. Ketika Makinda kembali ke tangan Strange, ia melihat bom labu di dalam Makinda yang secara cepat meledak dan melepaskan mantranya. Alhasil, Shield Captain America pun runtuh, membuat semuanya terjatuh termasuk MG. Peter 1 mencoba menyelamatkan MG, tetapi ia ditabrak oleh Goblin. Peter 3 segera mengambil tindakan dengan melompat dan berhasil menyelamatkan MG. Peter 3 sangat sedih karena walaupun ia tak bisa menyelamatkan Gwen, namun setidaknya ia berhasil menyelamatkan MG milik Peter 1. Dr. Strange dibuat kena mental ketika efek ledakan mantranya membuat multiverse lain mulai terbuka, di mana di dalamnya sudah ada villain Spider-Man versi yang lain. Strange lalu mengambil tindakan sementara dengan menutup dimensi-dimensi tersebar. Di udara, Peter 1 meledakkan bom labu milik Goblin yang membuat keduanya jatuh tepat di Shield Captain America. Keduanya lalu berduel satu sama lain.